Oke, sekarang kita akan membahas soal matematika pas 1 untuk kelas 4. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Berikut ini yang merupakan sekelompok pecahan senilai. Nah, kalau senilai harus sama ya, dibagi atau dikali dengan angka yang sama. Sekarang kita lihat yang A, 2 jadi 4 kali 2, maka pembilang kali 2, betul. 2 jadi 6 kali 3, ini harus kali 3. Ini 1 kali 3 ke 4, salah berarti. Lanjut ke yang B. 3 menjadi 6 kali 2, maka ini 3 ya. Pembilang 1 kali 2. Ini kok 3 berarti salah. Yang C. 3 menjadi 12 harus kali 4. Maka 2 kali 4 8. Ini juga salah. Yang D. 4 dikali 2 ya untuk menjadikan 8, maka 3 harus kali 2, betul. 4 menjadi 24 kali 6, maka 3 kali 6 18, betul. Jawabannya adalah D. Nomor 2. Bentuk pecahan persen yang tepat. Ini yang diarsir adalah 3 bagian dari semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 10% dijadikan 100. Maka kali 10. Ini kali 10, maka pembilang kali 10. 30%. Nomor 3, bentuk paling sederhana dari pecahan 16 per 56. Nah, ini bisa dibagi, sama-sama bisa dibagi 4. Dapat 4. Ini dibagi 4. Dapat 16 dibagi 4 dapat 4. Disederhanakan bisa dibagi 2, dapat 2, bagi 2 dapat 7. Hasilnya adalah ini. Atau bisa langsung ya, karena penyebutnya adalah 7, maka 56 dibagi 8 ya. Untuk mendapatkan 7, maka ini juga harus dibagi 8. Jadi hasilnya 2. Nomor 4, taksiran terdekat. Nah, ini ratusan ya. Taksirannya ini berarti 500. Kalau ratusan yang dilihat adalah belakangnya, puluhan. Kurang dari 5 ditaksir ke bawah. Ini lebih dari 5 ditaksir ke atas. Ini lebih dari 5 atau lebih ditaksir ke atas. 800 dikurangi 200, 600. Nomor 5. Bilangan kelipatan 13 yang terletak di antara 30 dan 60. Berarti di atas 30 ya. Kalau ini berarti salah. Ini salah. Berarti yang benar adalah D. Lanjut ke nomor 6. Berikut ini yang bukan faktor dari 18. Berarti yang bisa dibagi 18. 18 bagi 2 bisa. Dapat 9. Bagi 3 dapat 6. Ini 6. Berarti yang bukan adalah C. Bilangan di atas merupakan faktor dari. Nah, kalau merupakan faktor dari berarti bisa ini lebih besar ya, bilangannya lebih besar daripada yang ini, berarti 7 bukan, karena dia lebih kecil. Ini juga bukan. Nah, antara dua bilangan 114 sama 56. Nah, apakah bisa 114 bisa membagi ini? Kita lihat, bagi 2 bisa. Tapi 114 bagi 4. Bagi 4 ini dapat 2. Sisa 2 kali 4, 8. 11 dikurangi 8, 3.
34 tidak bisa membagi 4. Bersisa berarti ini bukan. Yang benar berarti 56. 8. Faktorisasi prima dari 126. Nah, di sini ada 2, 3, dan 7. Berarti nanti mengandung 2. Oke, kita bagi 2 dulu. Dapat 63. Kemudian 63 adalah 7 kali 9 ya. Nah, ini 3. 3-nya pangkat 2. Nah, yang benar adalah C. Nomor 9. Faktor persekutuan terbesar dari 24, 36, dan 54. Oke. Ini kalau persekutuan bisa dibagi juga ya. Bisa dibagi. 24 36 tidak bisa dibagi 24. 24 bisa dibagi 12, 36 bisa dibagi 12, 54 dibagi 12 bisa enggak? Dibagi 12. Ini bagi 2, 47. 6. Ini kok nggak bisa, ini ganjil, ini genap, tidak habis dibagi. Berarti bukan. Kemudian, maaf, ini dibagi 2. Dibagi 2 dapat 6, bagi 2 dapat 2, 27. Nah, ini bisa dibagi 3, dapat 9. Bagi 3 dapat 2. Ini tetap tidak habis dibagi ya, berarti bukan. Nah, sekarang yang 8. 24 bagi 8 bisa. 36. 54 bagi 8 tidak bisa. Perkalian 8 adalah 8 kali 6 dan 8 kali 7. 8 kali 6 48, kali 7 56, berarti ini bersisa. Jadi yang benar adalah D. Kalau cara lainnya juga bisa pakai tabel. Pakai tabel bisa. Bagi 2 dapat 12, ini dapat 18, ini dapat 27. Ini bisa dibagi 3, dapat 4, ini dapat 6, dapat 9. Nah, sampai sini sudah tidak bisa dibagi lagi sama-sama ya. Ini bisa bagi 2, ini tidak bisa. Ini bagi 3, ini tidak bisa. Berarti yang sama, pembaginya sama adalah ini. 2 kali 3, 6. Nomor 10. Farhan les matematika setiap 3 hari sekali. Rangga les matematika tiap 4 hari sekali. Febri tiap 6 hari sekali. Cari KPK. KPK dari 3, 6, dan 4. Ini kalau lihat angka-angka seperti ini, kalau angkanya kecil mungkin kita bisa langsung dapat ya. 12 hari lagi. Oke. Nah, jika mulanya tanggal 20 April ditambah 12 jadi 32. Nah, April ada pakai tangan ya. Januari yang punggung tangan itu
Januari, Februari, Maret, April. April ada di lembah. Ada 30. Berarti sisanya ini 2 di bulan berikutnya. Mei. Nomor 11, Ibu memiliki 32 buah jeruk dan 56 buah mangga. Buah jeruk dan mangga dibagi, berarti mencari FPB 32 dan 56. Genap sama genap bisa dibagi 2. Dapat 16, dapat ini 28. Genap lagi bisa bagi 2 lagi. Dapat 8, 14. Genap lagi bisa bagi 2 lagi. Dapat 4, dapat 7. Nah, ini sudah bilangan prima, jadi sudah selesai. Pembagian yang sama adalah 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8. Lanjut di nomor 12. Selisih antara FPB dan KPK dari 50 dan 75. FPB dari 50. Kita mencari 2 hal ya, FPB dan KPK, kita pakai tabel sekalian. Bagi 25 bisa langsung dapat 2, dapat 3. Nah, FPB-nya adalah 25, sedangkan KPK-nya adalah FPB perkalian dari FPB kali pasangannya. Ini 2 kali 3. Dikalikan semua. 25 kali 2 kali 3 ini hasilnya. Berarti selisihnya adalah 150 dikurangi 25. 125. Nomor 13. Lebar sebuah taman dapat diukur dengan untuk ketiga ini sama ya. Cuma bedanya ada di panjang. Kalau meteran saku itu biasanya kurang dari 10 meter. Kalau meteran gulung itu lebih panjang, bisa sampai kurang dari 50 meter. Sedangkan pita meter ini biasanya untuk meteran kain ya, dimana panjangnya itu 1,5 meter. Jadi untuk taman yang pas adalah pakai meteran gulung. Lanjut untuk nomor 14. Berapa hasil pembulatan panjang lidi? Nah, lidinya ini di sini panjangnya 4,8. Berapakah hasil pembulatannya? Ini kesatuannya berarti dilihat belakangnya per 10. Ini lebih dari 5 atau mendekati angka 5. 15. Hasil pembulatan dari 51 cm kesatuan terdekat. Nah, ini kalau satuan terdekatnya adalah senti. Ini satuannya 1, dilihat per 10-nya. Lebih dari 5, maka ditambah 1 atau dibuatkan ke atas, 52. Lanjut untuk nomor 16 yang digunakan untuk menimbang berat badan. Nah, udah tahu ya, ini emas, ini barang kelontong ya, sama dengan nomor 3, nomor C. Jadi yang pas adalah yang D untuk timbangan berat badan. Nomor 17. Nah, ini dibulatkan ke satuan gram. Ini juga sudah gram. Satuannya 0, dilihat belakangnya. 5 atau lebih dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas, maka satuannya ditambah 1. 21. Nomor 18. Jika 546,9
Dekagram dibulatkan ke satuan kilogram. Deka, hekto, kilo. 5,4. Kita lihat belakang satuannya. 4 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Satuannya tetap 5. Nomor 19. Suatu bangun tertutup dapat dinamakan segi banyak jika segi banyak itu sisinya berupa garis lurus. D. Nomor 20. Di antara bangun berikut yang termasuk segi banyak, kita lihat sisinya yang berupa garis lurus, yaitu B. Yang lainnya ini kan lengkung semua. Oke, lanjut. Nomor 21. Bukan sifat bangun segitiga. 3 sisi, 3 titik sudut, memiliki sepasang sisi sama panjang. Ini belum tentu. Ini sama ini juga panjangnya beda-beda. Yang di sini ya, bangun ini ya, ini panjang sisinya berbeda. Sebuah sudut tumpul, ini lancip, ini tumpul. Betul. Berarti yang bukan khusus untuk bangun ini adalah C. Nomor 22. Di antara bangun di bawah yang termasuk segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan. Kalau beraturan berarti syaratnya 1. Panjang sisi sama. 2. Sudut sama besar. Nah, kalau yang A ini panjang sisinya tidak sama. Yang B juga. Oke, yang C ini ada sudut lancip, ini ada sudut tumpul. Jadi yang pas adalah yang D. Oke, nomor 23. Jenis sudut yang terdapat dalam segi 8 beraturan. Untuk mencari sudut dalamnya berarti 180 dikurangi, nah segi 8 berarti 360 dibagi 8. 180 dikurangi ini 45, hasilnya 135. 135 lebih dari 90 derajat termasuk sudut tumpul. Lanjut ke 24. Banyak sisi yang sama panjang pada bangun layang-layang. Layang-layang. Nah, ini panjang sisinya sama, sedangkan ini juga sama. Sepasang. 2 ini berarti sepasang berarti 2 pasang. 25. Belah ketupat tidak termasuk bangun segi banyak beraturan. Belah ketupat itu panjang sisinya sama. Tapi sudutnya ini berbeda. Ini tumpul, ini lancip. Jadi sudutnya tidak sama besar. Betul. Oke, sekarang lanjut ke Romawi 2. Sudah sampai di Romawi 2. Bentuk pecahan desimal. Nah, kalau desimal kita jadikan per 10, 100, 1000 dan sebagainya. Ini bisa per 10. Dikali 2 maka atas kali 2, 16. Kita tuliskan semua 16. Nah, di mana letak angka komanya? Ini nolnya 1, berarti di belakang koma ada satu angka 1. 1,6.
Lanjut ke halaman nomor 27. Bilangan prima yang terletak di antara 25 dan 50. Kita urutkan ya, 25, 26, 27, 28 bisa, 29 yang tidak bisa dibagi. Bilangan prima itu tidak bisa dibagi habis oleh bilangan yang lain. Hanya dibagi oleh bilangan itu sendiri menghasilkan 1. 31, 30, 31. 32 bisa, 33 bisa, 34 bisa karena genap. Kita pilih yang ganjil, 35 bisa bagi 5, 37. 39 bisa bagi 3, 41, 43. 45 bisa bagi 5, 47. 49 bisa dibagi 7. Nah, sudah habis karena sampai dengan 50. Jadi bilangan primanya adalah ini. Nomor 28. Askal minum setiap 36 menit. Sedangkan Lutfi 24 menit. Mereka minum bersama pada pukul 9.20. Mereka minum bersama lagi pukul. Nah, ini kita cari KPK-nya. KPK dari 36 dan 24. Bisa dibagi 6, dapat 6, ini bagi 4. Dibagi 2, dapat 3, 2. Nah, KPK-nya adalah 6 kali 2 kali 3 kali 2. 12 dikali 6, 72. 72 menit. 60 ditambah 12. Nah, ini sama dengan 1 jam. 1 jam 12 menit. 10 lebih 32. Ya. Pukul 10 lebih 32. Lanjut ke nomor 29. Sebanyak 51 roti dan 68 coklat dibagi kepada beberapa anak sama panjang. Sama banyak. Ya, nah, ini mencari FPP ya, 51 dengan 68. Karena salah satunya ganjil, maka tidak bisa dibagi 2. Bisa bagi 3 dulu. Bagi 3, ini dapat 1, sisa 2. 21 bagi 3, 7. Ini tidak bisa dibagi 3. 6 bisa bagi 3, tapi 8 tidak habis. Maka kosong. Yang kedua, maka ini sudah bilangan prima, maka otomatis yang kedua ini harus dibagi 17. Ini dapat 1. Bagi 17 dapat, kita cari 17 kali berapa, yang hasilnya belakangnya adalah 8. Kita coba 4 ya. 8 sisa 2. Oh, ya 16. Nah, FPP adalah yang bisa membagi dua-duanya. Berarti 17 anak. Oke, nomor 30. Bu Umi ingin mengetahui berat gelang emas miliknya. Timbangan yang digunakan. Nah, untuk menimbang emas itu menggunakan neraca sama lengan. Atau pakai yang digital, yang kecil juga sama. Oke, nomor 31. Febri memiliki selembar pita yang panjangnya 3 meter lebih 3 desimeter. Taksiran ke meter. Ini sudah meter. Habis meter adalah desi. Nah, di belakang desi kita lihat angkanya 3. 3 kurang dari 5, maka satuannya ini adalah tetap. 32. Sebuah radio beratnya lebih 9 on. Ons ini sama dengan hektogram. Berat
radio kira-kira. Nah, ini dalam kilogram. Di belakang kilogram ada hekto. 9 lebih dari 5. Maka satuan kilo ini satuannya kita bulatkan ke atas. Ke atas berarti ditambah 1. Jadi 6 kilo. Lanjut ke nomor 33. Pada segitiga sama sisi, sudut-sudutnya sebesar, nah segitiga itu 180 derajat. Jika sama sisi, berarti sudutnya sama. Dibagi 3, hasilnya berarti 60 derajat. Nomor 34. Sebuah bangun segi banyak memiliki 9 sisi sama panjang dan sudutnya sama besar. Berarti nama bangun tersebut adalah segi 9 beraturan. Nah, karena sama panjang dan sama besar sudutnya berarti beraturan atau disebut dengan poligon. Nomor 35, bangun datar segi 6 memiliki banyak sisi, ya 6, karena sisinya 6. Lanjut di Romawi 3, nomor 36. Besar tabungan yang dimiliki Rangga 150.000. Rangga ingin menggunakan 27% uang tabungannya untuk membeli buku cerita. Tentukan perkiraan uang tabungan Rangga yang digunakan. Digunakan ini 27%. Jadi kira-kiranya karena 7 lebih dari 5 dibulatkan ke atas, 30 per 100 kali 150.000. Red. 3 kali 15, 45. Nolnya masih 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi, uang tabungan Rangga yang digunakan untuk membeli buku cerita kira-kira 45.000. Oke, nomor 37. Puja memiliki 263 bungkus roti. Puja sudah memakan 56 bungkus roti. Berarti kalau sudah dimakan dikurangi ya. 263 dikurangi 56. Hasilnya 207. Sisa roti tersebut dibagi ke 33. Nah, 207 dibagi 33 hasilnya adalah 6,27. Maka ditaksir karena ini kurang dari 5 dibulatkan ke bawah jadi tetap 6 bungkus. Oke, lanjut ke 38. Pada acara naik kelas, panggung hiburan dihiasi lampu warna-warni. Lampu hijau 16 detik, lampu merah menyala tiap 20 detik, sedangkan kuning 24 detik. Setiap berapa menit ketika lampu itu menyala bersama? Oke, kita cari KPK-nya. Silakan bisa pakai faktorisasi prima, pakai kelipatan juga boleh, pakai tabel juga boleh. Genap. Terus ini lihat angkanya, ini bisa dibagi 4 langsung. Jadi 4, ini 5, ini 6. Nah, ini salah satunya adalah sudah bilangan prima, jadi tidak bisa dibagi lagi yang sama. Ini bagi 2. Dapat 2, ini 0, ini 3. Ini dibagi 2 lagi, dapat 1. Ini belum. Dibagi 5. Ini 1, ini dibagi 3. Berarti KPK-nya 4 kali 2 kali 2 kali 5 kali 3.
10. Ini 8 kali 3, 24. 24 kali 10. 240 detik. Ini dijadikan menit. Berarti dibagi 60. Sama dengan 4 menit. Ini 4 menit. 39. Ibu Ita akan membuat baju untuk keempat anaknya. Anak yang pertama butuh 2,17. Yang kedua butuh 2,05. Yang ketiga butuh 1,65. Dan keempat butuh 0,75. Berapa kira-kira? Berarti kita taksir ya ke satuan terdekat. Yang ini kita lihat per 10-nya. Kurang dari 5. Maka dibulatkan ke bawah, satuannya tetap. Anak kedua, ini juga sama. Satuannya tetap. Anak yang ketiga, lebih dari, maka dibulatkan ke atas, satuannya ditambah 1. Anak yang keempat, lebih dari 5 atau 5 lebih, dibulatkan ke atas, satuannya ditambah 1. Dijumlahkan, 6 tambah 1, 7 meter. Nomor 40. Mengapa bangun di atas termasuk bangun segi banyak tidak beraturan? Karena yang pertama, ini panjangnya ya. Panjang sisinya tidak sama. Panjang sisi tidak sama. Yang kedua, ini lancip, ini tumpul. Sudut tidak sama besar. Oke, sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak dan belajar bersama. Bisa dipelajari kembali. Semoga pas yang dikerjakan lebih mudah atau lebih bisa mengerjakan. Jangan lupa untuk berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.